Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Hakim dengan NIM 330102000001. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus sengketa yang dapat diajukan di PTUN. Untuk kasus tersebut, saya memperoleh sumber berita dari Jurnal Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya. Di dalam jurnal tersebut terdapat kasus mengenai sengketa sertifikat ganda hak atas tanah yang diselesaikan di PTUN Kota Semarang. Adapun kenapa alasan sengketa tersebut dapat masuk dalam PTUN, melihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 1 undang-undang tersebut menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan diserahkan kepada lembaga peradilan umum, dan terhadap sengketa keputusan lembaga pertanahan diserahkan kepada ranah peradilan tata usaha negara, serta sengketa yang mengangkut tanah wakaf dijatuhkan ke peradilan agama. Karena di dalam jurnal tersebut terdapat kasus tentang sengketa penggadaan sertifikat tanah, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tadi diserahkan kepada ranah peradilan tata usaha negara. Adapun mengenai kasus tersebut, singkat cerita, kasus sertifikat ganda itu disidang di Pengadilan Negeri Semarang. Kasus sengketa tanah ini si A atau pihak yang pertama itu yang dimiliki oleh Sukawi selaku penggugat, memiliki seluas tanah 598 meter persegi di daerah Bendan Ngisor, Semarang Selatan, yang diduga diserobot oleh orang lain, yaitu pihak tergugat atau pihak kedua yang bernama Tan Yangki. Dalam putusan tersebut, pengadilan menyatakan tanah seluas 598 meter persegi yang beralokasi di Bendan Ngisor, Semarang Selatan dengan sertifikat tanah atas nama Sukawi Sutarip tersebut sah dan berkekuatan hukum sebagai milik penggugat. Pengadilan juga menyatakan sertifikat tanah atas objek yang sama atas nama Tan Yangki atau sebagai tergugat tidak sah sertifikatnya dan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, perbuatan Tan Yangki selaku tergugat yang mengklaim dan mendirikan bangunan di atas tanah yang menjadi sengketa tersebut sebagai perbuatan melawan hukum. Penyelesaian di PTUN Semarang merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5/jurisprudensi tahun 2018 yang berbunyi, jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Sehingga dapat diambil kesimpulan dari kasus penggadaan kasus sengketa sertifikat ganda di PTUN Semarang tadi, pihak pertama yang menggugat atas nama Sukawi mendapatkan kekuatan hukum yang lebih dibandingkan dengan pihak kedua atas nama Tan Yangki sebagai tergugat, sehingga sertifikat tanah jatuh pada pihak pertama, sehingga sertifikat tadi dimenangkan oleh Sukawi selaku penggugat. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.